Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Habibur Rahim, asal Madiun, berkuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Program studinya tentu saja sarjana ilmu hukum dari kelas A. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai keterampilan berbahasa. Sebelum kita memasuki unsur-unsur atau aspek-aspek dalam keterampilan berbahasa, kita akan kenalan apa sih bahasa. Bahasa adalah alat. Kok bisa jadi alat? Iya, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, alat untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian media penyampaiannya bisa melalui tulisan atau lisan. Bahasa juga memiliki peran penting dalam terciptanya masyarakat yang beradab dan santun. Seseorang dikatakan santun dan beradab terkadang dilihat dari bagaimana cara dia berbahasa, bagaimana caranya dia bernada, kemudian gaya bahasa apa yang dia gunakan. Sedangkan keterampilan berbahasa memiliki dua unsur yang penting, yaitu adalah kemampuan berlogika dan linguistik. Berbeda dengan berpikir yang hanya menggunakan logika. Yang dimaksud logika adalah yang terdiri dari isi, kemudian bahan, kemudian materi, dan penyusunan kalimat atau pengorganisasian. Sedangkan linguistik adalah skill atau kemampuan dalam pembentukan kata, pembentukan penyusunan kalimat, kemudian diksi, lalu bisa bunyi bahasa, serta ejaan dalam menulis. Setiap orang tentunya memiliki kemampuan untuk berpikir, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu bisa keluar dari mulut kita dengan baik atau dengan enak didengar. Dalam berbahasa terkadang mampu mendefinisikan pola jati diri kita atau karakter dan pola berpikir kita. Kemudian kita langsung saja memasuki apa sih aspek-aspek dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama tentu saja keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, kemudian keterampilan membaca, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Menyimak merupakan keterampilan dalam berbahasa yang paling mendasar. Hampir setiap orang pasti melakukannya setiap hari. Mulai dari mendengarkan berita, mendengarkan cerita orang, menonton TV, mendengarkan radio, siaran radio, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa menyimak berbeda dengan sekadar mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan, tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi yang di dalam kinerja otak. Sehingga biasanya hanya tersimpan short term memory atau ingatan jangka pendek. Berbeda dengan menyimak ialah sebuah proses penyerapan serta pemilihan informasi yang terjadi dalam otak, sehingga biasanya disimpan dalam long term memory atau ingatan jangka panjang. Disinilah peran otak bekerja dalam proses menyimak dengan baik. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan dalam berbicara. Yang saya lakukan sekarang adalah berbicara. Berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tapi berbicara dengan terampil dan enak didengar dengan baik tentunya
hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai penyampaian maksud atau ide atau pikiran atau isi hati seseorang kepada orang lain yang diajak bicara dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud atau isi hatinya dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah membaca. Membaca merupakan asal muasal dari mana kita bisa mengetahui keterampilan lainnya seperti yang tadi, berbicara, kemudian menyimak, dan menulis. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan informasi. Terkadang apa yang kita ketahui adalah apa yang kita baca. Selain itu, membaca dapat digunakan dalam membangun konsep, mengembangkan perbendaharaan kata kita, menambah pengetahuan, serta menambah proses pengayaan pribadi kita. Selain itu, membaca juga dapat mengembangkan intelektualitas kita, membantu untuk mengerti problematika orang-orang lain. Seperti suatu peribahasa, kita bisa berdiri di sepatu orang ketika kita membaca. Artinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika kita membaca tentang apa yang dialami oleh seseorang. Kemudian membaca dapat mengembangkan konsep diri sebagai suatu tujuan dalam hidup kita. Dan keterampilan yang terakhir adalah menulis. Menulis sebagai ujung pengaplikasian dari berbagai pengetahuan yang kita dapat melalui membaca, menyimak, dan aktivitas berbahasa lainnya, yang kemudian kita alihkan atau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, rangkaian kata atau kalimat. Bapak Pranoto berpendapat bahwa menulis berarti menuangkan buah pikiran dalam bentuk tulisan atau mengekspresikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan kita yang tertulis dalam bentuk tulisan. Dan itu adalah 4 aspek dari keterampilan dalam berbahasa. Orang yang pandai kemudian menulis adalah orang yang telah mengaktifkan inderanya dan skillnya dituangkan dalam bentuk tulisan melalui apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasakan, cium, raba, dan lain sebagainya. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tidak semua orang yang pandai menulis juga berarti pandai berbicara. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang pandai berbicara juga cakap dalam menulis. Tapi yang pasti, biasanya orang yang pandai berbicara atau menulis adalah orang yang pandai menyimak dan membaca, biasanya. Terima kasih, itu sekian pembelajaran tentang keterampilan berbahasa dari saya. Apabila banyak salahnya, mohon maaf, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.